Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Saudara-saudari, apa tujuan hidup kita? Hal ini adalah pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup kita. Bapa menciptakan kita agar kita dapat mengenal, mencintai, dan melayani Dia di dunia ini, dan juga agar kita bahagia bersamanya selamanya di surga. Dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan, hanya manusialah yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Dia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang Tuhan kehendaki demi dirinya sendiri, dan Dia sendiri yang dipanggil untuk berbagi melalui pengetahuan dan cinta dalam kehidupan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, untuk tujuan inilah manusia diciptakan, untuk membantu kita. Allah menganugerahkan putranya untuk kita ikuti dan dipelajari sehingga kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Itulah sebabnya kita mengikutinya. Itulah sebabnya kita mendengarkannya, sehingga kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, misi kita dalam hidup adalah untuk memenuhi tujuan kita. Dengan demikian, pemenuhan misi kita merupakan perhatian mendasar bagi hati nurani kita. Norma langsung untuk pelaksanaan yang benar dari hati nurani kita dapat mengatakannya seperti ini: apapun yang membantu kita untuk memenuhi misi kita adalah baik untuk kita. Atau menggunakan kata-kata Yesus sendiri, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya," seperti termuat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. "Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan Dia." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang dikatakan Yesus dalam bagian lain dari Injil, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku," dalam Injil Markus bab 3 ayat 35. Yesus menyambut mereka yang melakukan kehendak-Nya, karena kita diciptakan untuk melakukan kehendak-Nya. Jika kita setia pada panggilan kita dan kita memenuhi tujuan hidup kita, maka kita memenuhi harapan dan impian yang Tuhan berikan kepada kita. Dia ingin kita menjadi kudus. Saudara-saudari, semoga kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, yaitu